Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'du. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sugino. Mari kita bersama-sama mempelajari ilmu mantik karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mabhasu lawahikil qiyas, pembahasan tentang materi-materi tambahan yang diikutkan pada qiyas. Jadi di dalam lawahikul qiyas ini yaitu kita akan membahas tentang materi-materi yang mengikuti qiyas. Yalhaqu bil qiyasi al-mantiki qiyas al-murakabu wal istiqra wal tamsil. Jadi qiyas dalam ilmu mantik terbagi menjadi beberapa jenis. Ada qiyas murakab, kemudian qiyas istiqra, dan qiyas tamsil. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang qiyas tamsil. Untuk murakab dan istiqra dibahas oleh sahabat kami Bu Rohana dan Pak Sugeng Riyadi. Nah, apa itu qiyas tamsil? Huwa isbatu hukmin juz'iyyin, yaitu menetapkan hukum pada juz'iyyin partikular di juz'iyyin akharon, pada juz'i yang lain atau partikular yang lain. Li musabahah bainahuma, karena ada kesamaan atau keserupaan di antara keduanya. Jadi qiyas tamsil itu menetapkan hukum di juz'i kepada juz'i yang lain karena ada kesamaan di antara keduanya. Misalnya, menetapkan hukum B kepada hukum A karena di antara keduanya ada kesamaan atau ada kemiripan. Jadi tamsil ini bergerak dari juz'i ke juz'i. Nah, contoh qiyas tamsil. Nahu an-nabitu kal khamri fil iskar. Nabit itu seperti khamr dalam hal sama-sama memabukkan. Jadi nabit itu seperti khamr dalam hal memabukkan. Maka bagaimana hukumnya yang ditetapkan kepada nabit itu? Kalau khamr itu hukumnya adalah haram, seperti al-khamru muskirun wa kullu muskirin haramun. Maka al-khamru haramun. Nah, jadi khamr itu haram. Nah, nabit ini hukum pada khamr ini
diberlakukan kepada nabits, karena nabit ini memabukkan. Karena nabit ini memabukkan, maka yang memabukkan itu haram. Al-khamru muskirun, khamr itu memabukkan. Wa kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah haram. Maka al-khamru haramun, maka khamr itu adalah haram. Nah, kalau diberlakukan kepada nabit, maka seperti ini bunyinya. An-nabidu muskirun wa kullu muskirin haramun. Maka an-nabidu haramun. Gitu. Jadi hukum yang ada di khamr diberlakukan kepada nabit, karena di antara keduanya ini ada kesamaan, yaitu sama-sama memabukkan. Nah, penjelasannya di sini al-khamru ini sebagai asal atau hukum asal, sedangkan anabit sebagai cabangnya. Yang mempertemukan antara khamr dan nabit ini adalah al-iskar, yaitu memabukkan. Jadi sama-sama memabukkan, maka hukumnya berlakukan kepada nabit. Hukum asalnya adalah khamr, hukumnya adalah haram, diberlakukan kepada nabit, maka nabit juga menjadi haram karena sama-sama memabukkan. Nah, mungkin ada contoh yang lain ya nanti. Kemudian pendapat para fuqaha. Para fuqaha ahli fikih menyebutnya qiyas, bahwa qiyas termasuk salah satu dari 4 sumber hukum dalam usul fikih. 4 sumber hukum syariat adalah yang pertama Al-Quran, kemudian ada as-sunnah, di bawahnya ijma dan qiyas. Jadi dalam fikih, tamsil bukan sekedar latihan logika, tapi juga untuk menurunkan hukum baru dari hukum yang sudah ada berdasarkan kemiripan sebab. Nah, hukum yang sudah ada itu seperti hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga ijma. Nah, kemudian qiyas di sini adalah untuk membuat hukum yang baru, yang dari hukum yang sudah ada, untuk menjadikan hukum bagi yang baru, seperti hukum terhadap bir. Nah, bir, bagaimana hukumnya terhadap bir? Maka dilihat bir ini bagaimana sifatnya. Ternyata bir itu sifatnya memabukkan, maka hukum pada khamr bisa diberlakukan kepada bir. Jadi bir itu pun memabukkan, sehingga bir juga haram hukumnya. Kemudian para ahli kalam, teolog menyebutnya penalaran dari yang tampak menuju yang ghaib. Sedangkan ahli balaghah menyebutnya tasbih atau perumpamaan. Jadi tamsil tidak memberikan kepastian mutlak, karena mungkin saja ada keistimewaan pada asal yang tidak terdapat pada cabang. Jadi penjelasannya, analogi tidak selalu sempurna. Bisa saja hukum asal tidak tepat diterapkan pada cabang, sebab ada aspek tersembunyi yang berbeda. Contohnya, tidak semua yang memabukkan memiliki konsekuensi hukum sama seperti khamr.
karena mungkin ada unsur lain yang membuatnya berbeda. Jadi, tamsil menghasilkan dugaan kuat saja atau zan, bukan keyakinan. Bukan keyakinan yang meyakinkan. Ya. Tamsil dalam ilmu mantik, dalam logika ilmu mantik, tamsil bukan sekedar contoh atau perumpamaan, tapi metode berpikir dengan analogi antara dua kasus partikular itu juz'iyah karena adanya kemiripan sifat atau musyabahah di antara keduanya. Jadi, kalau dalam fikih dia menghasilkan hukum atau fatwa, maka dalam mantik dia menghasilkan dugaan sementara atau persangkaan logis zon. Sebagai contoh, umpamanya obat ini bisa menghilangkan sakit kepala dan obat yang itu mirip dalam komposisinya. Maka obat itu juga bisa menghilangkan sakit kepala karena ada kesamaan dalam komposisinya. Kemudian contoh berikutnya, siswa itu berhasil karena rajin belajar. Dan siswa ini mirip dalam kerajinannya, maka dia juga akan berhasil. Nah, di sini ada kesamaan dalam rajinnya dalam belajar. Jadi bisa jadi murid ini juga akan berhasil seperti siswa yang sebelumnya berhasil. Ya, seperti itu. Alhamdulillah telah berakhir pada kajian kita pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sama-sama kita belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hazza wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran.